Perkenalkan, nama saya Gabriela Tarena Pitupulu dengan NIM 162112233051. Pada saat ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester proyek desain menggunakan MATLAB dan Simulink untuk mata kuliah sistem kontrol. Untuk soal yang pertama, yaitu transfer fungsi sistem motor DC, jika input sistem adalah tegangan listrik dan output sistem adalah posisi sudut motor. Oke, seperti yang kita tahu, transfer function adalah output per input, di mana output pada soal yang diminta adalah posisi sudut motor dan inputnya merupakan tegangan listrik, maka transfer function dapat saya definisikan sebagai theta M per Vm. Selanjutnya, untuk menentukan transfer function dari sistem ini, saya mengombinasikan persamaan electrical dan persamaan mechanical yang terdapat di student workbook. Untuk persamaan electrical, saya menggunakan persamaan 1.5, yaitu IM sama dengan Vm dikurang Km omega M per Rm. Nah, untuk persamaan mechanical-nya, saya menggunakan persamaan 1.20, yaitu JEQ dikali turunan omega L, ditambah BEQ dikali omega L, sama dengan eta G dikali KG dikali tau M. Selanjutnya, untuk persamaan mechanical, saya juga menggunakan persamaan 1.21, yang mana ini ada di bagian persamaan electrical dan mechanical yang sudah dikombinasi, untuk pada akhirnya pada saat pengombinasian terakhir antara persamaan mechanical dan electrical dapat disamakan melalui IM. Nah, persamaan tadi saya ubah menjadi IM sama dengan tau M dibagi eta M dikali KT. Selanjutnya, pada persamaan mechanical tadi, omega L saya substitusi dengan nilai omega M dibagi KG. Nilai ini didapat dari persamaan omega M sama dengan KG dikali omega L, di mana omega L saya pindah ruaskan agar mendapatkan nilai omega M dibagi KG. Selanjutnya, omega M juga akan saya substitusikan dengan nilai S theta M, yang mana persamaan ini didapat dari karena omega itu merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Nah, turunan posisi terhadap waktu ini jika di Laplace, ditransformasi Laplace, akan bernilai S theta M. Untuk persamaan final dari turunan persamaan mekanikalnya, yaitu didapatkan IM sama dengan JEQ S kuadrat theta M ditambah BEQ S theta M dibagi eta G dikali eta M dikali KG kuadrat dikali KT. Selanjutnya adalah mengkombinasikan persamaan electrical dan persamaan mekanikalnya, yang mana pada persamaan finalnya didapatkan transfer function final yaitu theta M per Vm sama dengan theta G dikali eta M dikali KG kuadrat dikali KT dibagi JEQ RM untuk S kuadrat dan BEQ RM ditambah KM eta G dikali eta M dikali KG kuadrat dikali KT untuk S. Selanjutnya adalah saya mendefinisikan parameter-parameter yang digunakan pada transfer function kali ini untuk membentuk bold plot dan lain sebagainya. Nilai eta G-nya adalah 0,90, eta M 0,69, KG sama dengan 14, KT sama dengan 7,68 kali 10 pangkat min 3, KM sama dengan 7,68 kali 10 pangkat min 3, JEQ sama dengan 2,08 kali 10 pangkat min 5, BEQ sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4, dan RM sama dengan 2,6 ohm. Selanjutnya adalah numerator di sini adalah pembilang dan denumerator adalah penyebutnya, di mana transfer function tadi saya simpan ke dalam variabel G. Dan saya buat code baud G untuk menampilkan baud diagramnya. Dan ini adalah hasil baud diagram dari persamaan di atas. Untuk nomor 2, lakukan uji step BAM test pada sistem ini, lalu tentukan transfer function pendekatannya. Kemudian hitunglah rata-rata error antara hasil step output transfer function, hasil penurunan matematis, dengan hasil pendekatan. Berikan analisa apakah menurut Anda hasil transfer function pendekatan dapat diterima atau tidak. Oke, jadi dari perhitungan,
didapat nilai K sama dengan 5,35 dan juga nilai AA sama dengan 0,0434. Dari manakah nilai ini didapat? Oke, sebelumnya saya akan menentukan titik di mana grafik ini mencapai steady state. Dapat dilihat, grafik mencapai steady state pada saat nilainya berada di angka sekitar 123. Nah, selanjutnya kita akan menentukan 63% dari titik steady state-nya, yaitu 63% dari 123,4 adalah 77,742. Nah, sekarang kita melihat di manakah nilai X saat Y ada di titik 77,742. Bisa dilihat jika bisa dilihat ketika nilai Y itu adalah 77,742 atau 63% dari steady state-nya, nilai X itu bernilai 23. Nah, dari titik X ini kita bisa mendapatkan nilai A, yaitu 1 per A, yaitu 1 per X. 1 per X ini adalah nilai A. Jadi 1 per 23 kita dapatkan 0,0434. Nah, selanjutnya dari nilai K dan A ini kita dapat menentukan transfer function pendekatannya dan juga uji step respon pendekatannya. Yang mana step respon dari transfer function pendekatan saya masukkan ke dalam variabel G. Dan ini adalah uji step dari transfer function pendekatan. Nah, dan ini selanjutnya adalah step respon dari transfer function modeling dan transfer function pendekatan first order jika disandingkan. Dapat dilihat bahwa hanya ada perbedaan yang tipis sekali antara transfer function pendekatan dan juga transfer function modeling, yang mana rata-rata errornya dapat kita hitung menggunakan nilai sum A dikurang B dibagi dengan 196. 196 ini ya dibagi 196. 196 ini adalah banyaknya baris yang dihasilkan, banyaknya nilai dari si uji step ini, yaitu ada sebanyak 196. Ya, didapatkan rata-rata errornya 0,2016. Nilai error yang sangat kecil sekali, yang mana saya memberikan analisa bahwa transfer function pendekatan dapat diterima. Karena tipisnya perbedaan antara transfer function modeling dan transfer function pendekatan, dan juga nilai error yang tidak terlalu signifikan. Di sini adalah perbedaan antara transfer function modeling dan transfer function pendekatan first order yang sudah saya berikan legend. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, dengan mengambil asumsi bahwa Anda mempunyai controller yang mampu mengeluarkan nilai tegangan listrik, maka desainlah PID controller yang mampu mengontrol posisi motor DC dengan Simulink. Silakan mencoba-coba kombinasi controller yang tepat dan nilai parameternya yang tepat dengan target controller yang Anda rancang adalah mampu membuat motor DC mencapai posisi set point tanpa ada overshoot sama sekali. Selanjutnya adalah saya membuat Simulink, dan di sini ada tiga alur yang masuk ke dalam osiloskop. Yang mana hal ini adalah agar dapat membandingkan antara ketiga output. Yang pertama adalah input dengan menggunakan PID. Yang kedua adalah input saja.
tanpa ada transfer function dan tanpa ada PID, hanya murni input. Dan yang ketiga adalah input dengan transfer function tanpa disertai dengan PID controller. Maka kita akan melihat bagaimana perbandingan sinyal respon output yang dihasilkan pada osiloskop. Di sini saya menggunakan sinyal generator dengan amplitudo 5 dan frekuensi 5, dan form gelombang yang dihasilkan adalah gelombang kotak. Selanjutnya adalah saturation, di mana pada soal diberitahu bahwa upper limitnya adalah 10 dan lower limitnya adalah min 10. Oke, pertama adalah yang menggunakan PID. PID controller yang telah saya rancang agar dapat PID controller yang telah saya rancang agar dapat menghasilkan sinyal yang agar dapat membuat motor DC mencapai posisi set point tanpa ada overshoot. Saya mendapatkan kombinasi proporsional 100, integral 1, dan derivatif 0. Nah, dan ini adalah hasil dari respon sinyal output yang tergambar dalam osiloskop. Dapat dilihat, sinyal yang kuning merupakan sinyal output dari input yang diberikan PID. Untuk gelombang kotak biru adalah sinyal keluaran input saja tanpa ada transfer function dan PID, dan untuk gelombang merah yaitu merupakan sinyal tanpa PID. Dapat dilihat, tanpa menggunakan PID, sinyal sangat tidak stabil. Nah, ini adalah sinyal kuning adalah sinyal yang sudah diberikan PID, sinyal input yang sudah diberikan PID, dan terlihat bahwa sinyal sangat cepat sekali menuju set point dan tanpa ada overshoot sama sekali. Dari sini juga kita bisa langsung menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu periksalah feedback system yang ada desain pada simulasi Simulink poin 3, buktikan bahwa sistem tersebut adalah feedback system yang stabil. Nah, dapat dilihat bahwa feedback system ini merupakan feedback system yang stabil karena pada saat sinyal output itu mencapai set point, tidak ada overshoot sama sekali, dan juga pertama sinyalnya itu sangat cepat menuju set point dan juga tanpa adanya overshoot sama sekali. Maka dari itu saya dapat mengatakan bahwa sistem tersebut adalah feedback system yang stabil. Ya, sekian video presentasi ujian tengah semester sistem kontrol dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.